ini video untuk yang tidak mendukung Mas Tri ya. Kayaknya kita akan membahas bedanya Mas Tri sama ada controller yang offline controller kayak gini. Fokusan yang mana? Ada yang suka Mas Tri, ada yang suka kayak gini, suka yang offline controller dan sebagainya. Aku sendiri mendukung yang mana dan rekomendasi yang mana untuk pemula maupun yang nanti jadi video kali ini. Nah, pertama kita bahas dulu tentang Mas Tri ya. Ini controller yang paling umum di pasaran di Indonesia ya maksudnya. Karena ini yang harganya mulai dari jangkau kayak yang ini produk bagus. Salah satu bestsellernya Mas Tri itu Mas Tri LPT ini harganya terjangkau sekitar 80 sampai 100 ribuan aja. Dia udah bisa sampai 5 aksis juga, udah ada built-in relay-nya, bisa buat Mas Tri ke plasma relay-nya bisa. Tapi kelemahannya dia itu harus pakai port LPT ini. Port LPT ini hanya ada di komputer yang ada LPT-nya atau komputer yang kita pasangi LPT tambahan. Nah, sedangkan kabel USB-nya ini buat apa? Kabel USB-nya ini hanya untuk tenaga aja. Jadi kita ada bawaannya. Ini kabel USB-nya itu hanya untuk tenaga. Ya, untuk powernya, untuk menghidupkan relay ini dia butuh USB ini. Sedangkan kalau untuk sinyal dia tetap pakai LPT ini. Jadi ini nggak bisa pakai konverter kayak gini, misalnya ini yang LPT itu USB kayak gini. Terus kayak ini nggak bisa karena memang ini didesain untuk lama juga. Ini juga hanya support pada Windows XP, Windows 7 32 bit. Kalau 64 bit dan seterusnya nggak support karena pakai teknologi lebih ini. Tapi ini sangat stabil, sangat bagus buat plasma aja kan. Dengan yang paling terjangkau bukunya itu ini Mas Tri USB yang versi entah yang merah ini atau yang biru atau yang USB raw, model USB ini harganya 200 sampai 200 ribuan. Ini menurut sangat terjangkau untuk CNC yang DIY, untuk bikin mesin sendiri. Dan ini karena pakai USB dia bisa pakai 64 bit, Windows 7, 8, 10, Windows 11 bentuknya Windows 10 pun lancar. Mayoritas mulai pakai ini karena keterbatasannya kalau pakai laptop biasanya pakai Mas Tri ini. Kalau laptop nggak bisa pakai ini harus pakai komputer. Cuma ya sometimes ada beberapa keluhan itu masalah USB-nya karena USB itu ada kadang koneksi USB-nya masalah atau gimana. Itu menurutku lebih tricky untuk apalagi pemain awal-awal CNC dan kalau kita butuh ketahanan dan sebagainya. Terus selain itu yang masih jarang di pasaran selain ini karena ini kan yang terjangkau sangat umum di pasaran, itu kita mau memasarkan juga itu ada yang digital dream ini ada EC300 sama ada EC500. Jadi ini bukan untuk kaum mendang-mendingnya karena harganya lumayan ya sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan ya tergantung ya. Nah, perbedaannya apa? Ini kita nggak pakai LPT lagi. Nah, terus perbedaannya apa yang EC300 sama EC600 ini terus sama yang lain ini bedanya ada di portnya. Ini dia pakai Ethernet LAN ini, kabel LAN atau kabel RJ45 atau ya kabel internet yang biasanya dipakai di PC itu. Nah, ini kelebihannya pakai itu sehingga dia bisa bawa kecepatan lebih tinggi, kestabilannya lebih dibanding yang USB ini. Karena USB ini tergantung kabel, pemilihan kabel juga tergantung yang lain, beberapa faktor. Sedangkan yang ini bisa solusi untuk sekarang karena kenapa ini jadi solusi? Karena sekarang komputer LPT nggak gampang. Terus dia hanya support 32 bit tadi. Terus kalau USB ya tadi ada kelebihan-kelebihannya itu tadi. Terus kalau yang ini, yang Ethernet ini dia itu tadi lebih stabil. Dia bisa sebenarnya yang paling mencolok itu di kecepatannya. Kalau EC300 ini dia kecepatan aksesnya bisa sampai 300.000 kHz itu, 300.000 Hz ya, 300 kHz. Kalau yang EC500 ini lebih kuat lagi, dia sampai 500 kHz. Sedangkan kalau ini menurut speknya itu sekitar 100 kHz, ini sekitar 100 Hz. Itu bedanya apa? Ini akan sangat efek kalau kita main CNC-nya itu detail dan juga presisinya lebih. Maksudnya kita main microstep lebih tinggi dan sebagainya, nanti akan efek karena dan juga misalnya kita main CNC-nya itu geraknya cepat, sehingga nanti pulsa yang harus dikirim tiap aksesnya itu lebih banyak. Dan nanti kalau kita pakai yang ini secara spek kan 100.000, tapi nanti secara praktikal kan kita nggak tahu sebenarnya dia bisa ngirim pulsa berapa. Mungkin kita katakan setengahnya mungkin 50 sampai 60 pulsa per detik per aksis ya. Berarti itu hanya misalnya kalau kita pakai microstep 5.000 berarti itu hanya 10 putaran per motor kan gitu ya. Jadi itu ada kelemahannya di situ. Dari teman-teman juga ada review kalau teman-teman kurang presisi atau kurang cepat pakai ini, atau kalau dicepatkan nanti misstep, tapi kalau pelan itu tetap oke, berarti itu salah satunya ada di faktor ininya. Kekuatan dari controllernya itu dia frekuensinya cari yang oke kayak ini 300, ini 500, jadi 500. Ini untuk Mas Tri. Terus juga ya
kebetulan yang EC300 sama EC500 ini ada varian yang 4 aksis sama yang 6 aksis. Yang 6 aksis itu dia support sampai 6 aksis, ada X, Y, Z, A, B, C. Ini 6 aksis support, setiap aksis bisa jalan sendiri-sendiri, bukan aksis yang slave ya. Biasanya bukan aksis mirror untuk mirror. Tapi kalau teman-teman mau mirror juga bisa kan deh, di Mastery bisa di slave kan itu. Terus di Mastery juga keunggulannya softwarenya sangat banyak yang menggunakan, jadi kalau ada masalah kita bisa mudah cari informasi dan sebagainya. Kalau mau coba match for software yang lebih bagus lagi ada di website aslinya, ada karena Mastery yang sekarang banyak yang ya udah tersebar secara bebas lah mesti gitu. Terus kalau yang pakai board ini, aku tahu teman-teman jarang yang pakai MPG. Walaupun pakai MPG pun kita bisa pasang MPG di sini. Kalau ini MPG-nya ada mana? Aku belum tahu ini ada MPG-nya atau enggak. Tapi kalau ini ada MPG-nya lewat sini, pinnya ini ada sendiri MPG-nya. Aku nggak punya karena jarang yang butuh MPG-nya. Terus kalau yang EC500 sama EC300 ini kita punya setelan MPG-nya. Ini juga support 6 aksis X, Y, Z, A, B, C. MPG ini buat buat menjalankan ini secara offline ya. Kayak pas kita kan, kalau teman-teman biasanya MPG-nya pakai keyboard sih, nggak pakai ini. Jadi aku nggak tahu ini kurang umum juga dipakai. Padahal ini sangat penting kalau main CNC gitu. MPG-nya dipasang di sini, oke play. Terus itu kalau Mastery yang paling umum ya kalau pintu sama USB yang terbaru ya, karena nanti ini yang masih jarang yang pakai, padahal ini fiturnya sangat bagus. Maksudnya aku nyepotnya di kecepatan ya gitu, kecepatannya dia, karena kalau kita main presisi CNC dengan presisi tinggi, mikrostatnya tinggi, terus kecepatannya tinggi, harus diimbangi dengan controller yang pas juga. Kebanyakan udah pakai servo, udah pakai yang bagus, tapi masih pakai board yang kurang mumpuni sehingga nanti jadi bottleneck atau jadi masalahnya di controllernya gitu. Oke, tadi kita udah bahas Mastery ya, ini keluarga Mastery. Terus kita akan bahas yang selanjutnya ada, karena aku tim offline controller, aku tim sangat mendukung offline controller karena dan kita jelasin apa. Ini contoh yang pertama di DSP. Ini biasanya sebutnya DSP sebenarnya, tapi teknologi itu DSP itu teknologinya, bukan nama produknya. Ini nama produknya sebenarnya Rich Auto, karena kan yang ngembangin Rich Auto. Kebetulan ini DSP Rich Auto A11, biasanya nyebutnya DSP A11. Ini ada remote-nya, ini controllernya, ini offline controllernya, ini controllernya. Ini support 3 aksis, X, Y, Z sama C ini mirror. Kemudian di sini ada input output. Sebenarnya sama persis dengan ini. Perbedaannya cuma apa? Pertama, teman-teman mungkin nggak paham kenapa kok pakai ini itu lebih mulus daripada Mastery. Karena kan orang pakai Mastery yang seperti ini sama ini kan mereka nggak notice ada yang yaitu di sini kalau Rich Auto seingatku dia juga 500.000. Jadi dia itu keunggulannya salah satunya yaitu di kecepatan per aksisnya dia bisa seperti EC5000. Jadi kecepatannya EC500 ini yaitu per aksisnya dia bisa 500 kHz, kalau nggak 1 MHz, jadi 1 juta Hz. Jadi ini sangat lebih presisi. Ini kenapa kok tapi jujur ini kenapa kok ya banyak ini dipakai di industri atau di CNC yang pabrikan atau apa, ini pakai ini pun sangat fiturnya sangat basic banget. Fiturnya sangat, kalau kita bisa bilang jadul, sangat jadul karena ini sudah lama, produk lama, ini 2010, sebelum 2010 ini produk gitu. Dan tapi ya ini yang standar dipakai dari pabrik karena ketahanannya. Pertama karena dia offline controller, dia nggak pakai komputer eksternal. Mastery itu kalau boardnya pun udah bagus, sebenarnya udah pakai EC300. Tapi kalau PC atau laptopnya itu nggak mumpuni speednya atau RAM-nya atau kestabilannya atau kabel yang untuk koneksi, dia juga akan masalah. Sedangkan kalau DSP ini dia udah pakai offline controller sendiri, kita tinggal masukkan keycode, dia yang jalankan keycode. Jadi nggak ada komputer yang lain yang harus nyala terus ngasih program sini, nggak, karena dia offline controller itu tadi keunggulannya offline controller. Contohnya Rich Auto ini, A11 ini juga ada yang lain, DM dan sebagainya. Aku personally sangat rekomendasi untuk DSP A11 ini menurut yang standar. Nah, ada juga untuk DSP A11 ini juga ada DSP yang 0501. Ini yang DSP 0501. Secara remote bentuknya persis ya.
Tapi remote-nya ini nggak bisa digunakan di remote-nya, ya tetap pasangan juga. DSP ini dulu juga produknya Reach Auto, tapi 0501 ini udah nggak disupport. Jadi sekarang Reach Auto yang paling standar, dia salahnya sebelah sini yang masih disupport. Yang 0501 ini udah nggak disupport, tapi menurut masih sangat worth it sekali untuk pakai yang ini, karena dia udah itu tadi, dia offline controller, dia lebih stabil, fiturnya tapi standar. Jangan expect fitur yang mewah kayak Master gimana, tapi dia stabil itu tadi. Terus juga offline controller. Harganya mulai dari 4 jutaan, dan pasaran 3,5, 4 juta, 5 juta segituan lah harga wajarnya di lokal Indonesia. Kalau di SP ini harganya ya 6 juta, 7 jutaan. Harganya sangat beda jauh dengan Master, emang bukan komponen mending. Ini buat yang mau bener-bener mau kerja stabil, misalnya ada kerjaan rutin terus ada terus, misalnya ada pabrik, ada industri, atau teman-teman yang UMKM pun tapi yang mereka udah workload alias pesanan itu rutin lah, mesin harus jalan terus dan minimalisir ada masalah gitu. Apalagi teman-teman yang nggak familiar dengan kayak gini, ini Master ini menurutku walaupun dia harganya terjangkau atau orang sebut murah ya, tapi dia sangat advance. Fiturnya pertama sangat maju, sangat lengkap juga, tapi ya itu nggak lama untuk pemula. Kalau pemula pun kita nggak sarankan pakai Master ini, walaupun itu harganya terjangkau. Aku tak selalu kayak video yang lain, aku tak sarankan untuk pakai DSP 0501 ini karena kemudahannya. Jadi kemudahan, stabil, teman-teman bisa langsung kerja. Sedangkan kalau Master, teman-teman cocok untuk yang mau suka explore, terus mau gali lebih dalam, mau punya fitur-fitur lebih dan sebagainya, bisa terjun ke Master. Kalau nanti mungkin udah biasa dengan fitur-fiturnya di sini gitu. DSP ini yang 100 ini udah umum sih, nek pasaran sama yang di lokal udah umum. Teman-teman pakai DSP ini untuk opsi mengganti Master. Terus ada juga, kalau ini nggak perlu pakai MPG ya, ini kita udah bisa offline controller sendiri di sini. Juga ada ini ada dari Digital Dream juga, yaitu kemarin aku baru tahu ada di sana juga sama Pak Aldo dari Jogja itu. Jangan pakai ini DM500 ini masih belum familiar di pasaran juga, cek dari marketplace dan dia masih jarang yang pakai ini. Tapi ini aku pun belum pernah pakai karena belum ada banyak review tentang ini. Kalau DSP kan udah banyak pakai, Master udah banyak. Kalau yang EC ini juga konsepnya sama Master. Yang ini offline controller juga kayak DSP, harganya kurang lebih kayak DSP A11 itu juga, harganya 5 juta, 6 jutaan. Tapi ini support 4 aksis. Di sini ada YZA. Ini support 4 aksis, terus semua pin-pinnya kurang lebih sama. Tapi saya ingat tuh ini juga speednya sama 500.000. DSP juga 500.000. DSP 1 juta. Nah, ini 500.000 tapi speednya malahan speed per aksisnya ya 500.000 yang udah lagi. Speed nanti akan mempengaruhi kecepatan dan kepresisan mesin saat dia responnya tinggi. Nah, ini 4 aksis sudah pernah tak coba nyalakan kemarin. Tapi aku belum bikin video khusus buat ini. Kalau teman-teman tertarik bisa komen minta untuk bikin video ini, karena dari beberapa video yang sudah tak tunjukkan aku belum tahu teman-teman pengen yang mana atau pengennya yang mana. Ini tapi sangat worth it untuk dicoba. Stabilnya aku yakin ini sama seperti DSP, sangat rekomend untuk dicoba. DM506 offline controller juga, tinggal masukkan file di sini. Terus ada satu lagi yang model panel. Oh ya, di sini kita bahas controller untuk router ya, ini sebenarnya router plasma bisa sih, tapi plasma nggak pakai USB nggak bisa kan? Kalau Ethernet aku belum tahu, tapi kalau LPT yang cocok untuk plasma yang LPT. Oh iya, karena controller ada banyak ya, ada WIDA juga sebenarnya, WIDA tapi nggak tahu sini. Nah, ini ada offline controller dari JS, support 4 aksis. Ini betul banget. Ini kayak WIDA lah, standar bukan mewah juga, standar 4 aksis juga. EGZA. Terus juga dia ada MPG-nya juga. Sini ada input outputnya, ada MPG-nya. DDCS V3, ada yang kalau yang 5 aksis itu pakai yang DDCS Expert. Kita aduin importnya. Pakai USB juga. Ini offline controller kayak ini. Itu sangat ini sangat direkomendasikan banget juga DDCS ini. Ini tak lihat juga masih jarang. Yang pakai masih beberapa orang, aku pelanggan cuma ya beberapa yang tahu ini, karena mungkin kurang di ya. Ini untuk kurang nggak tahu ya. Bisa di pasaran masih jarang. Sangat mewah sekali ini. Kan untuk kaum yang penting ini, kalau untuk kaum yang benar-benar mau bikin mesin tenanan yang mau buat kerja ya pakai ini lah.
Kalau Mas Tri buat yang expert, yang ini untuk yang pemula pakai ini juga sangat cocok. Pemula pun welcome untuk pakai ini. Atau tapi pengen lebih simple ya pakai ini aja. DSP paling simple, pakai DMV kalau sudah. Terakhir bisa masuk ke ini atau ke Mas Tri. Mas Tri itu kayak final boss ini Mas. Cuma final boss tadi kayak dia kayak buat level 0 gitu. Kalau pemula malah pada main Mas Tri, padahal Mas Tri itu terlalu advance gitu. Ada yang bisa sini juga. Ini kalau nggak salah sekitar 100 juta jutaan lah. Ya kita punya juga. Ini aku masih nyetok berapa? Kayak juga satu ini untuk demo sama ya untuk berapa pelanggan yang punya. Ini aku tak terus lagi. Oke, mungkin itu tadi. Terus yang belum kita bahas di sini yaitu sekalian kita bandingkan dari semua kontroler tadi. Yang pertama itu ada Arduino atau ESP32 atau semacam itu bisa juga untuk kontroler CNC. Itu yang paling dijangkau kalau mau dijangkau kayak gitu. Bisa 100 sampai 300 ribu sampai 500 ribu teman-teman bisa pakai satu kit sama ada drivernya juga, pakai CNC cell dan sebagainya itu. Cuma itu kalau untuk masalah ketahanan, kalau untuk teman-teman kerja kita sangat tidak rekomendasikan Arduino. Kenapa? Karena Arduino itu udah dari source-nya, teman-teman bisa cek di website-nya dan di literaturnya. Arduino itu perusahaan untuk prototype sebenarnya. Jadi Arduino dan sebagainya itu sebenarnya ya bisa untuk real time test dan sebagainya. Cuma kalau masalah ketahanan itu beda dengan kontrol-kontrol yang khusus, karena kalau DSP kan memang untuk mesin CNC, dia dibangun untuk mesin CNC, diprogram dan disetting dan sebagainya. Kalau Arduino untuk general purpose, jadi untuk ya umum lah gitu. Tapi dia bisa untuk CNC, dia untuk IoT dan sebagainya dari itu. Dan kalau untuk mesin CNC sangat tidak rekomend. Kenapa? Karena dia sangat sering error. Nggak untuk CNC pun, untuk program biasa pun ya bisa. Maksudnya kalau ada error dan sebagainya, kalau hang kena MI filter, noise-nya itu dan sebagainya. Apalagi kalau bisanya bisa, teman-teman mau explore Arduino itu kayak next level ya. Arduino, terus ada Mas Tri, terus ada DDCS mungkin gitu, terus ada DM550, ada DSP yang paling mudah, simple. Teman-teman nggak perlu pusing. Jadi setelah Arduino jangan dipakai aja ya, maksudnya nggak rekomend. Tapi teman-teman bebas, karena aku yakin di sini Arduino macam-macam, ada yang sudah pro, ada yang pakai Arduino is fine gitu. Banyak juga yang bisa pakai Arduino untuk kerja gitu. Jadi cuma kita nggak merekomendasi yang sana aja kan kita ini untuk utamanya untuk audiens yang belum benar-benar terjun ke sini ya. Kalau udah terjun, udah pro ya teman-teman udah punya pengalaman banyak maksudnya, kita kan kasih referensi aja. Terus kalau pemula ya kita sana pakai offline controller yang model offline controller gitu, kayak DSP minimal DSP 0501 lah. Di sini cuma 4 jutaan, teman-teman udah nggak pusing milih softwarenya, teman-teman nggak pusing milih komputer. Karena misalnya kalau teman-teman pakai Mas Tri USB, terus pakai laptop, misalnya laptop 2 juta atau komputer 2 juta satu set. Ya dan nanti belum misalnya nanti stabil, kalau nanti ada error entah di komputernya atau di kabelnya atau di ini ya, nanti teman-teman nggak segera dan kerja. Tapi kalau pakai DSP, pakai reach auto kayak gini, terus pakai DM500 kayak gini, pakai ini apalagi teman-teman bisa langsung siap kerja, ketahanannya bisa dibandingkan lah dengan yang lain. Yang sangat rekomend untuk pemula, karena nanti teman-teman bisa desain deh di komputer atau di laptop, desain terus baru filenya dimasukkan ke sini, di code-nya sangat mudah. Sangat tersarankan di SP ini. Harganya ya emang 4 juta, 8 juta, tapi itu sangat limited. Untuk kan saya teman-teman bikin mesin full reflect 30 juta atau 50 juta. Jadi teman-teman pakai kontrolernya yang misalnya Mas Tri USB ini, terus nanti lah ada trouble dan sebagainya. Kalau teman-teman paham juga untuk benahinya, it's okay fine. Tapi kalau teman-teman end user aja, konsumen aja dan nggak mau pusing karena fokus mau kerja, apalagi di deadline, kita sarankan pakai offline controller. Tapi kalau untuk Mas Tri, teman-teman kalau sangat sudah misalnya udah biasa pakai Mas Tri dari awal, udah mesinnya pakai Mas Tri, terus tapi kontrolernya kalau dipakai cepet bermasalah, update aja ke yang kecepatannya lebih tinggi, contohnya EC500 sama EC300 ini. Apakah ada yang lain kontrolnya lebih cepat? Ada banyak, bisa diekspos sendiri. Kita kan aku ngasih contoh yang umum di pasaran sama yang mau tak pasarkan secara umum gitu. Teman-teman bisa cari referensi di kita, semoga manfaat. Jadi mending mana kalau aku sangat karena kita di sini bot kita membantu banyak, tidak hanya konsumen tapi ya produsen juga. Mereka kalau dari sisi konsumen mereka mesti sering ya, kalau problemnya kalau mereka masih pemula, apalagi kita masalahnya kalau pemula sih, kalau pemula apalagi end user, mereka konsumen yang pakai mesin aja, terus kita pakai misalnya mesinnya udah bagus, terus misalnya dia cuma pakai Mas Tri aja gitu, terus konsumennya nggak biasa pakai Mas Tri, konsumen apalagi kan itu, terus nanti mesinnya komputernya error, yang paling sering komputernya error atau komputernya nggak kompatibel, nanti install ulang dan sebagainya. Terus ya
itulah kata boardnya kadang kan karena gini ya teman-teman, ini kan boardnya kan mungkin 300.000 dan sebagainya gitu. Board dari Cina pun kita macam-macam, walaupun mungkin udah dikicil tapi ketahanannya kan ya juga macam-macam. Kalau benar-benar untuk kerja dan non-stop untuk tanpa ada masalah ya banyak yang bisa, banyak yang mungkin ada masalah. Maka dari itu kita memperkecil kemungkinan jadi masalah aja kan itu. Silakan untuk pakai yang offline controller seperti ini. Walaupun dia dengan nambah 6 juta, misalnya mesinnya teman-teman 30 juta, misalnya ini untuk full tipak kita ngomongin full tipak, misalnya standar 30, misalnya 50, yang full tipak biasanya 50 sampai 60-an juta, atau yang kita kalau ada di Cina 80-90 juta, itu mereka biasanya pakai PSP ini. Bisa pakai masih bisa, kita bisa request sana, cuma yang pakai ini karena mau dipakai aja. Kita sangat rekomend untuk pakai offline controller. Tapi untuk teman-teman yang sangat antusias untuk mau belajar pakai Mastri, sangat enak pakai Mastri itu. Banyak keunggulannya juga karena kan kita bisa live, kita kan bisa langsung masuk ke gambar, kita bisa langsung dalam satu komputer yang sama dan sebagainya. Harganya pun terjangkau. Kalau kita ini 300.000, kita mikir ya 300.000, terus ini meledak gitu, kita beli lagi 300.000 tetap habisnya cuma 600.000. Ini kan habis 6 juta gitu. Kita bisa beli ini 20 untuk ini satu kan gitu, misalnya di SPA 11 itu ya. Kalau dibandingin nggak itulah itu, kalau ini di stok 20 itu untuk kalau jaga-jaga kalau ada masalah gitu ya. Tuh. Sekian, mungkin nanti kita akan bahas part-part yang lain kayak driver, bagaimana memilih driver, stepper, kita milih stepper atau driver, kita milih PS94 sebagainya. Mungkin teman-teman bisa komen, aku butuh feedback sih teman-teman, mungkin teman-teman punya kritik saran untuk apa yang dibahas atau aku mungkin kurang salah kata gitu ya. Aku bisa punya semangat buat konten ini karena ini masih jarang ya, kayak banyak seller yang kalau kita ngomongkan seller yang jualan banyak ya, cuma itu nggak banyak seller yang menjelaskan kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai ini. Juga industri pun nggak semuanya mau belajar kenapa harus pakai ini dan sebagainya. Ini berarti kalau mending kalau mending yang murah dan sebagainya, emang mending yang murah pakai ini paling powerful. Ini 100.000 sangat powerful pakai alat itu. Tapi ya Indonesia cari komputernya itu yang sulit. Ini nggak sulit, lebih tricky aja sebenarnya. Kalau sulit apa enggak ya tergantung kemampuan, skill isu apa enggak gitu. Sekian videonya. Selamat datang.